Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah yang pagi hari ini saya memberikan tema, saya berikan judul mempercayai Tuhan. Nanti kita akan belajar bahwa orang yang mengatakan percaya pada Tuhan tapi dalam hatinya nggak percaya, itu ternyata jahat di mata Tuhan. Nah, ini sebagai satu awasan buat kita gitu ya. Jangan sampai kita sebagai orang percaya tapi ternyata praktek hidup kekristenan kita nggak percaya. Penuh ketakutan, penuh kebimbangan, penuh keraguan. Kita belajar dari ayat ini. Ibrani pasal 3 di ayat 12 dan 13. Saya akan membaca di ayat yang ke-12. Lalu ayat 13-nya sama-sama kita baca saudara ya. Ibrani pasal yang ketiga ayat 12 saya baca begini kata firman Allah. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13 bersama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya mau langsung saja ya pada intinya, masuk di ayat 12 saya langsung terangkan. Waspadalah dikatakan hai saudara-saudara. Siapakah yang dimaksud kata hai saudara-saudara dalam ayat ini yang disuruh waspada? Saudara-saudara di sini maksudnya adalah saudara-saudara seiman. Saudara-saudara di sini maksudnya adalah saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus. Karena memang kalau kita lihat di pasal 1 Ibrani pasal 1 kita akan ketemu bahwa kitab Ibrani ini atau suratan Ibrani ini dituliskan tujuannya adalah diperuntukkan khusus bagi siapa? Bagi orang yang sudah percaya pada Yesus. Jadi kitab Ibrani dituliskan dipesankannya untuk orang-orang yang sudah Kristen, sudah ikut Yesus, sudah percaya pada Yesus. Nah, untuk orang yang sudah jadi Kristen, sudah percaya pada Yesus, ada kata hai saudara-saudara. Di depannya ada kata waspadalah. Lebih tepat barangkali dalam terjemahan New King James Version, saya pilih ini, saya pakai kata ini. Dipakai kata beware, awas. Jadi ada satu awasan untuk kita waspada, memang untuk kita berjaga. Awasannya apa? Buat orang-orang, buat setiap kita yang sudah jadi Kristen. Ada awasan buat kita jaga-jaga waspada. Untuk kita orang yang sudah ikut Yesus, percaya pada Yesus. Ada awasan di sini, ada warning di sini. Dikatakan begini awasannya. Supaya, ini tujuan waspada. Ini tujuan awasan. Supaya dikatakan di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Bikin bingung kan? Sudah percaya pada Tuhan, sudah jadi Kristen, sudah ikut Yesus, tapi kok terdapat orang percaya yang hatinya jahat? Kok bisa ya ikut Yesus, percaya pada Tuhan, tapi hatinya penuh dengan kejahatan? Bisa. Dan itu ada. Ada banyak terdapat orang ikut Yesus, percaya pada Tuhan, tapi hatinya dipenuhi dengan kejahatan, rancangan jahat. Ada banyak kejahatan dalam hatinya. Kok bisa begitu? Kenapa? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Saya baca ulang tentunya supaya gak terputus. Waspadalah, ini awasannya. Hai saudara-saudara, dikatakan supaya, ini awasannya. Di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Kenapa orang ikut Tuhan hatinya jahat? Diterangkan. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ada kalimat dan yang tidak percaya. Apa yang membuat orang itu hatinya jadi jahat? Alkitab katakan karena hatinya gak percaya. Kalau kata hatinya jahat dalam terjemahan New King James Version dikatakan evil heart.
the evil heart. Ternyata ini awasannya buat kita yang sudah jadi Kristen. Ini awasan buat Anda yang di rumah, yang sudah percaya pada Yesus, juga buat saya yang sudah percaya pada Yesus. Apa awasannya? Disuruh berjaga waspada. Jangan sampai hati kita jahat. Kenapa bisa jahat? Karena tidak percaya. Jadi ternyata kesimpulannya begini. Setiap orang Kristen yang kedapatan di hatinya tidak percaya pada Tuhan, itu jahat di matanya. Adalah sebuah kejahatan, ya, jahat hatinya, evil heart. Evil heart itu artinya jahat hatinya. Kenapa orang jahat hatinya? Karena dia nggak percaya. Jadi setiap orang Kristen yang ikut Tuhan suka datang ke gereja ibadah, suka baca Alkitab, bahkan mungkin dia sudah rajin terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau hadapi kesulitan, hadapi masalah, timbul bimbang, timbul ragu. Dia nggak percaya Tuhan bisa tolong dia. Dia tidak percaya Tuhan bisa sembuhkan dia. Dia nggak percaya Tuhan bisa berkati dia. Dia nggak percaya Tuhan bisa pulihkan, kasih jalan keluar. Saya mau kasih tahu, setiap Tuhan mendapati di matanya, hati kita tidak percaya akan pertolongannya dan pemulihan dan seterusnya. Itu kejahatan di mata Tuhan. Makanya kita heran, loh kok bisa ikut Yesus, percaya kepada Tuhan, kok kedapatan hatinya jahat di mata Tuhan? Karena dia gak percaya. Setiap ketidakpercayaan kita di mata Tuhan, itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Jahat hatinya di mata Tuhan. Kita mungkin berpikir gini, kok jahat ya di mata Tuhan? Makanya saya tegaskan, coba Anda lihat gambar ini. Jadi kita simpulkan sama-sama. Jadi betapa jahatnya orang yang tidak percaya di hadapan Tuhan. Jadi betapa celakanya, betapa melaratnya, betapa susahnya, betapa miskinnya orang yang tidak percaya di hadapan Tuhan. Di mata dunia dia hebat. Di mata dunia dia sukses kok Pak. Di mata dunia dia kaya raya luar biasa. Tapi di matanya Tuhan tidak. Dia celaka. Di mata Tuhan dia miskin, melarat. Kenapa? Tidak percaya kepadanya. Kenapa saya pakai kata yang tidak menyenangkan? Keras terdengarnya. Celaka, miskin, melarat, susah di mata Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Yakobus 2 ayat 19. Iblis saja percaya kepada Tuhan dan dia gemetar. Kok kita manusia, umatnya bahkan kok gak percaya? Coba lihat ayat ini. Saya ingin sama-sama tentunya kita membaca ayat ini supaya jadi awasan, warning, jaga waspada hidup kita sebagai orang Kristen. Ternyata ada model begini tanpa kita sadari. Kalau kita gak waspada, ya terjadi seperti ini. Jahat kita di mata Tuhan. Sama-sama kita baca Yakobus pasal 2 ayat 19. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Alkitab mengatakan terus terang secara gamblang, engkau percaya bahwa hanya ada Allah satu saja, itu baik. Tapi cuma percaya di mulut. Kamu percaya gak sama Tuhan? Percaya. Percaya nggak kuasa Tuhan? Percaya. Tapi kadar percaya di hati kita, berapa persen tingkat tingginya kadar percaya kita? Tuhan loh yang tahu. Saya nggak bisa tahu berapa kadar, berapa persen percayamu kepada Tuhan. Berapa tingkatan kadar dalamnya percayamu pada Tuhan. Tidak ada orang tahu. Tapi ketika mulut kita berkata, saya percaya kepadamu Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Berapa dalamnya, berapa tingginya, berapa kadar persennya percaya kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan pernah ajar kepada kita, percaya itu sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu kecil tapi bulat percayanya. Bulat itu bicara percaya yang tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Bulat betul percaya, hanya Tuhan yang bisa tolong aku, hanya Tuhan bisa pulihkan aku, hanya Tuhan bisa kasih jalan keluar. Dia tidak terpengaruh dengan semua kata orang. Dia gak terpengaruh dengan godaan macam-macam setan. Enggak, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Aku hanya bergantung berharap kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan suruh kita bukannya mulu-mulu percaya,
sebesar iman biji sesawi itu. Bulat, itu bisa memindahkan gunung persoalan. Itu bisa menolong setiap kita. Saudara, saya pakai istilah gini. Kalau kita percaya di hati kita saja ya, 99,9% saja Tuhan gak bisa kerja kok. Padahal kurang 0,01% saja Tuhan gak bisa tolong. Tuhan gak mau turun tangan. Tuhan tidak mau kerja dan gak bisa kerja dalam hidup kita. Kalau masih kurang 0,01%, masih ada kebimbangan 0,01%. Masih ada kekhawatiran 0,01%. Yang Tuhan mau apa? Utuh kita percaya. Makanya ada kata awasan, beware, waspadalah, berjagalah. Jangan sampai apa? Kita ikut Yesus sudah jadi percaya pada Tuhan, tapi tidak percaya. Saya suka pakai istilah, inilah yang disebut dengan istilah unbelief believer. Orang percaya tapi kedapatan dia nggak percaya. Dia ngomong percaya, oh saya percaya Yesus Tuhan, itu baik kata Alkitab. Tapi praktek hidup kita bagaimana? Kalau ada kurang 0,01%, Tuhan nggak bisa kerja kok. Tuhan maunya iman kita tuh penuh sama Dia, nggak ada bimbang, nggak ada ragu. Ada mau ditolong sama Tuhan. Ingat penduduk Nazaret, tempat di mana Yesus berdomisili tinggal, Yesus tidak kerjakan satu mujizat pun yang besar di sana. Yesus geleng-geleng kepala, Alkitab katakan karena ketidakpercayaan mereka. Ada tahu cerita itu kan? Padahal Yesus tinggalnya di Nazaret, dia ada di sana. Saya suka pakai istilah kata, harusnya tempat tinggal seorang tokoh besar itu mendapat benefit, ada privilege-nya di situ. Tapi enggak dapat apa-apa. Yesus gak lakukan mujizat satupun yang besar di Nazaret. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Di sini kita ketemu jawaban. Kenapa kita berdoa belum ditolong? Kenapa Tuhan belum bekerja dalam hidup kita? Kenapa Tuhan belum buka jalan? Jangan-jangan masih ada rasa gak percaya. Ingat, setiap unbelief believer, orang percaya gak percaya, di mata Tuhan itu kejahatan. Di mata Tuhan itu celaka. Di mata orang ada hebat, di mata Tuhan kasihan kamu orang susah. Kenapa? Tidak ada kepercayaan. Saya ulang sekali lagi, ketidakpercayaan kita akan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan, itu kejahatan di matanya. Karena ternyata dikatakan itu baik kita percaya. Tetapi setan-setan pun, kata Yakobus 2:19, juga percaya akan hal itu dan mereka setan-setan gemetar kepada dia. Setan bisa percaya, kita nggak percaya. Makanya celaka kan di mata Tuhan seperti ini. Kita ini umatnya, kita orang manusia yang diciptakan Tuhan, tapi kita nggak percaya dengan pencipta kita. Makanya itu jahat, celaka di matanya. Kalau kita lanjutkan kalimat berikutnya, tetap masih di ayat 12. Kita belum beranjak dari Ibrani pasal 3 ayat 12. Saya terangkan ya. Kalau kita biarkan hati kita seperti ini, ikut Tuhan, jadi Kristen. Tiap hari mungkin kita baca Alkitab. Minggu ke gereja. Ikut acara doa puasa, ikut doa puasa. Tetapi seringkali ada rasa tidak percaya. Dia bisa tolong saya. Ini kalau dibiarkan bukan cuma jahat di mata Tuhan. Ini bukan cuma celaka di mata Tuhan. Itu nanti ujungnya bisa murtad, tinggalkan Allah. Dari Allah yang hidup. Coba saya baca ulang ya. Ibrani 3:12. Saya baca dari awal tentunya. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang, kalau boleh jangan ada seorang pun yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Oleh karena apa ia tidak percaya? Ia murtad dari Allah yang hidup. Kalau saya simpulkan, sederhanakan bahasa ini, orang kalau dibiarkan hatinya nggak percaya, orang lain juga nggak dijawab doanya, aku nggak dijawab juga, lama-lama hilang percaya kita sama Tuhan. Dan itu jahat di mata Tuhan. Kalau dibiarkan terus nggak percaya seperti ini, ya ujungnya pasti murtad. Ya, dari Allah yang hidup murtad. Apa sih artinya murtad? Nah, kita sama-sama belajar kata murtad. Karena kita pasti sering mendengar istilah kata murtad. Kata murtad ini kata yang keras sebetulnya bagi hidup Kristen kita ya. Kata murtad ini kata yang tidak enak didengar di telinga kita. Tapi ini dituliskan di Alkitab, kita mau apa?
Memang kata-kata ini tidak enak, keras terdengarnya. Tapi kata-kata ini dituliskan di ayat 12 dalam Ibrani pasal 3. Murtad itu artinya apa sih? Sederhananya, saya coba mengartikan kata murtad itu pakai kata kalimat yang paling sederhana. Supaya Anda bisa nangkap. Buat apa saya pakai bahasa yang tinggi-tinggi tapi Anda nggak ngerti. Walaupun saya seringkali pakai bahasa Ibrani, saya juga nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, pinter-pinter amat enggak. Tapi saya pakai kata bahasa Inggris untuk menyingkapkan. Itu bukan bahasa tinggi sebetulnya. Tapi disederhanakan supaya Anda bisa mengerti. Ada penyingkapan rahasia firman. Nah, saya coba singkapkan sama saudara, kasih pengertian kata murtad secara sederhana. Supaya Anda bisa nangkap. Murtad itu apa sih pendeta? Murtad itu artinya sederhananya begini. Menyangkal sesuatu pengalaman yang sudah pernah kita alami. Apa sih murtad? Menyangkal sesuatu pengalaman yang sudah pernah kita alami. Kita pernah ditolong Tuhan. Kita pernah mengalami hal-hal yang manis, yang indah berjalan sama Tuhan. Tapi satu kali, oleh satu keadaan kondisi tertentu kita berkata, oh saya gak percaya pada Yesus kok. Saya gak pernah ditolong, padahal pernah ditolong. Itu menyangkal satu pengalaman yang pernah kita alami di dalam Tuhan. Atau saya kasih gambaran hari-hari. Misalnya seseorang itu sudah menikah jadi pasangan suami istri. Saya kasih gambar yang pertama, tahan gambarnya, lihat. Gambar yang pertama, hatinya pecah, cerai mereka. Terjadi keributan besar, tidak ada solusi. Lalu suami istri memutuskan, kita cerai, kita berpisah. Lalu si laki-laki, si suami yang cerai dari istrinya, itu pacaran sama wanita yang lain. Dan ketika dia menjalin hubungan pendekatan pacaran sama wanita lain, si laki-laki yang pernah menikah, si suami ini berkata, saya ini masih single loh. Saya belum pernah menikah sama wanita siapapun, saya masih bujangan. Itu namanya sebetulnya murtad. Artinya begitu kira-kira. Menyangkal satu pengalaman yang pernah dialami, dia sudah menikah. Tapi dia berkata, nah saya belum pernah menikah sama si single, siapa bilang? Atau kebalikannya si istri, si wanita setelah cerai dari suami laki-laki ini, dia menjalin hubungan sama laki-laki lain dan berkata, saya masih single, saya belum pernah menikah, saya bujangan. Itu murtad loh. Menyangkal pengalaman yang sudah pernah dialami. Nah, kata murtad ternyata menarik ya. Kalau kita kaitkan secara rohani hubungan kita sama Tuhan, kalau Anda next lihat gambar berikutnya, kata murtad dalam terjemahan New King James Version ini menarik, disalin dengan kata departing. Dari kata departing datang kata partner. Partner itu kan pasangan kan. Yesus itu pasangan terbaik kita. Dan saya percaya suami kita, istri kita hari itu pasangan terbaik kita, the best yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Suami itu pasangan partner. Saya sangat kagum dengan bahasa Jawa, istri itu disebut garwo. Kok bisa gitu loh. Dan diartikan sama mereka dalam bahasa Jawa, garwo itu Pak Pendeta artinya sigaraning nyowo, belahannya jiwa. Makanya kalau suami seringkali istrinya meninggal, dia seperti patah sayap satu, limbung hidupnya, tidak karuan hidupnya, karirnya mulai tidak jelas. Kenapa? Karena dia kehilangan nyawa sebelahnya, yaitu istrinya. Bahasa Jawa itu keren ternyata. Dalam artinya istri disebut garwo, sigaraning nyowo, belahannya jiwa, belahannya nyawa. Makanya ada kata partner. Suami itu partner. Ini membedakan, ini departing. Ada kata di, saudara ya. Di itu artinya berpisah, pisah. Tadinya partner, kemudian berpisah. Nah murtad, makanya ada kata begini, murtad dari Allah yang hidup, memisahkan dari Allah yang hidup. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan Yesus itu partner kita yang terbaik. Kita tuh digambarkan gerejanya seperti mempelai wanita. Dia mempelai pria sorga. Dia tuh partner kita terbaik. Partner dalam bisnis kita terbaik itu Yesus. Partner dalam pekerjaan saudara terbaik itu Yesus. Partner dalam hidup jalan di dunia itu Yesus. Dialah partner kita, penolong yang terbaik. Dia penyelamat kita terbaik. Dia pemulih hidup kita terbaik. Dia penyembuh kita terbaik. Lah kalau Anda departing sama Yesus, murtad.
memisahkan dirimu dari Tuhan. Siapa yang tolong Anda? Siapa yang sembuhkan kita? Siapa yang pulihkan hidup kita? Siapa yang kasih jalan di saat jalan kita buntu? Makanya tetap tidak berubah, saya katakan, dia adalah partner terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah berpisah, departing dari dia. Memisahkan diri. Memisahkan diri dari Tuhan itu namanya murtad. Kenapa murtad? Karena Anda sudah pernah mengalami hal-hal yang indah, pekerjaan dari Tuhan. Pernah ditolong, ada ngomong, enggak saya gak pernah ditolong. Saya tuh gak percaya Yesus juru selamat. Dulu percaya. Saya gak percaya loh, Yesus tuh penolong saya. Dulu pernah ditolong kok. Itu namanya murtad. Memisahkan diri Tuhan. Seperti tidak menganggap pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Makanya kalau ada orang Kristen yang seperti ini, sudah ikut Yesus tapi menyangkal pengalaman yang sudah dikerjakan sama Tuhan, itu hatinya jahat di mata Tuhan. Makanya jadi awasan kita, jangan sampai seorang pun di antara kita kedapatan evil heart, hati kita jahat hati kita di mata Tuhan. Kenapa? Murtad, memisahkan diri dari Tuhan, mengatakan, enggak, aku enggak percaya kok sama Tuhan. Kok bisa ya? Dan sekarang ini banyak kan, ini kegenapan firman Allah. Inilah yang namanya akhir zaman. Akan banyak orang menyangkal Tuhan. Ada banyak orang akan meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal. Karena jodoh. Dia pikir daripada aku tidak menikah gak dapat jodoh, ya sudah dapat jodoh ini. Akhirnya apa? Murtad, berpisah dari Tuhan. Artinya adalah tadi menyangkal satu pengalaman yang sudah pernah kita alami dari Tuhan. Aku udah percaya kok sama Tuhan. Aku udah percaya lagi. Kok bisa ya kita ini orang udah percaya sama Tuhan, sekarang akhirnya menyangkal. Dan itu kalau Anda lihat di media sosial banyak banget orang seperti itu. Dan Anda gak usah heran, Alkitab sudah katakan itu kepada kita. Salah satunya adalah Ibrani 3 ayat 12. Dulu Kristen, sekarang yang lain. Wah, sekarang menghujat Kristen. Yesus dia hujat, departing, murtad, sengaja memisahkan diri. Itu jahat di mata Tuhan. Kok banyak orang seperti itu? Ya kenyataannya seperti itu sekarang. Mungkin saya pernah cerita gak sama saudara. Saya tuh pernah punya pengalaman sudah lama, mungkin ya sudah lama lah saudara ya. Mungkin 10-15 tahun yang lalu kali. Saya cuma ingat saja cerita ini. Karena kok bisa kita udah ikut Tuhan tapi menyangkal. Enggak, saya gak pernah kok ditolong Tuhan. Padahal berkali-kali ditolong. Saya tuh punya seorang teman SMP. Saya kan sekolahnya SMP kan di Gudo. Di rumah orang, saya kan dulu kan di rumah orang tua saya, dengan saya kan di Gudo di desa. Saya punya teman SMP. Nah SMP saya kan di Gudo gitu. Sentanan namanya, SMP Negeri Sentanan. Saya di sana 3 tahun SMP di situ. Bersama dengan teman-teman saya. Satu kali, saya singkatkan ceritanya ya. Saya sudah jadi pendeta muda, sudah dilantik jadi pendeta muda. Saya sudah selesai sekolah Alkitab dengan durasi membantu pelayanan orang tua saya, diangkatlah saya jadi pendeta muda, ditabiskan. Udah pendeta muda. Satu kali saya ketemu sama teman saya SMP. Lalu ngobrol-ngobrol. Teman saya SMP ini kalau istilahnya di desa ya, desa agak jauh, berpisah dengan desa saya agak jauh, namanya desa Kerbangan apa namanya itu desanya. Dia itu Mudin apa gitu istilahnya saudara ya, kepala dusun saudara ya. Nah dia itu ngajak saya ke rumahnya. Ada apa ngajak saya ke rumahnya? Tolong doain istri saya. Dia bukan Kristen. Teman saya mayoritas bukan Kristen, non Kristen. Ada ngerti lah maksud saya? Karena dia berpikir begini, agama berbeda kan, iman berbeda, tapi dia berpikir siapa tahu gitu ya, orang yang suka datang sama Tuhan yang Maha Kuasa bisa menyembuhkan lewat doa-doanya. Karena udah pakai cara macam-macam. Saya dibawa ke rumahnya, doakan istrinya. Saya kaget, istrinya lumpuh ternyata, lumpuh. Masuk di rumahnya kepala dusun ini. Ya. Saya doakan, saya gak usah pakai nyanyi, udah kenal nyanyian mereka. Saya juga gak pakai kayak KKR. Ya mereka gak ngerti, saya cuma doa saja dalam nama Yesus. Bila Yesus menyembuhkan kamu, saya doa seperti itu. Dan saya gak kayak KKR, ayo jalan, pegang tangan, ayo jalan. Enggak seperti itu. Saya gak terlalu ngeros seperti itu, ayo jalan enggak.
Ya setelah saya doa ya amin, saya pulang. Tidak sembuh, tetap lumpuh, tetap gak bisa jalan. Dan memang saya tidak suruh dia jalan waktu itu. Saya baru tahu kemudian itu berapa puluh tahun kemudian mungkin saya baru tahu ya. Ketika saya mendoakan apa itu dulu namanya itu ya, showroom jemaat itu ya, untuk pembukaan. Ketika saya doakan di situ, itu ada kalau nggak salah bupati di situ ya. Tapi saya doa pakai cara Kristen. Karena buka showroom mobil itu banyak makelar yang datang. Rupanya kepala dusun di makelar. Ketemu sama saya. Walaupun teman, karena saya pendeta dipanggil Pak sekarang sama dia. Pak Yohanes, Pak Pendeta, terima kasih katanya. Istri saya udah jalan loh sejak beberapa hari Pak Pendeta doakan. Saya kaget tapi seneng. Bukan seneng satu kesombongan kebanggaan. Yesus luar biasa menyatakan diri. Maksud saya begini loh cerita. Lah ini orang gak kenal Tuhan. Ini orang gak percaya sama Yesus loh. Tapi dia puluhan tahun mengatakan mengakui ketemu sama saya. Didoakan sembuh loh. Artinya dia percaya dong bahwa Yesus sembuhkan istrinya. Lah ini orang dunia gak kenal Tuhan. Lah kalau kita ini Kristen sudah jelas mengalami berdoa sama Yesus, mengalami berkat, mengalami jalan keluar, tapi kita departing. Kita tidak mengakui bahwa saya pernah mengalami pertolongan Tuhan. Indah berjalan dengan juru selamat Yesus. Kemudian hanya karena jodoh, hanya kemudian karena keuntungan lebih besar dan berkata, saya bukan Kristen kok. Ada jadi kayak Petrus. Gak kenal aku sama Yesus itu, sama itu. Untung dia bertobat. Kadang-kadang kita begitu malu-malu ya mengaku Yesus sebagai juru selamat penolong kita. Jangan pernah menyangkal bahwa Anda pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saya yakin Anda masih akan banyak mengalami perkara yang lebih dahsyat daripada itu. Kalau Anda lihat, saya mau tunjukkan ketidakpercayaan. Itu jahat di mata Tuhan. Yesus pernah mencela ketidakpercayaan murid-muridnya dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan ayat ini saja ya. Langsung saja saya tembak. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama, minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Yesus waktu bangkit, dia nggak menyatakan diri kepada Yohanes, rasul yang pernah bersandar di dada Yesus. Tidak juga menyatakan diri kepada Yakobus, rasul onta, kakinya lutut onta, suka berdoa, enggak. Juga bukan kepada Petrus yang pernah hebat berjalan di atas air. Tapi kepada seorang wanita bernama Maria Magdalena. Singkat kata, Maria Magdalena melihat Yesus bangkit, Yesus hidup. Lalu kemudian ayat 10, lalu perempuan itu, Maria Magdalena, pergi memberitahukannya kepada mereka, Petrus dan kawan-kawan murid yang lain. Yang selalu mengiring Yesus, para murid, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Menangis di kematian Yesus. Murid Yesus ikut Tuhan, hadapi masalah kok nangis berkabung memble ini. Susah, bersedih. Padahal 3 hari sebelumnya Yesus sudah ngomong, aku nanti ditangkap, aku dibunuh, aku mati. Tapi hari ketiga aku bangkit. Yesus sudah ngomong, 3 hari sebelumnya mereka ketemu sama Yesus. Yesus masih mengajar, Yesus masih kasih nasihat, nanti aku bangkit. Masih 3 hari yang lalu, sekarang mereka berkabung menangis. Lihat, ketika Maria Magdalena beritahukan, Yesus bangkit loh. Apa kata mereka? Petrus dan kawan-kawan, ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar dari Maria Magdalena bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, dilihat oleh Maria Magdalena, mereka dikatakan tidak percaya. Ingat, kita orang percaya seperti para murid, tapi kalau di hati kita nggak percaya Yesus kebangkitan hidup, itu kejahatan di mata Tuhan. Murid-murid ternyata seperti itu. Apa bedanya sama kita? Beda tipis saudara ya. Murid-murid pun nggak percaya. Padahal 3 hari sebelumnya Yesus sudah berkata, aku mati, hari ketiga aku bangkit. Gilirannya Yesus betul-betul bangkit, mereka tidak percaya. Mereka berpikir, masa sih Yesus mati bisa bangkit? Gak mungkin, mustahil lah. Ini murid-murid, adakah di hari ini pikiranmu berkata seperti Petrus dan kawan-kawan, mustahil Tuhan bisa tolong saya? Gak mungkin, masalah saya udah kayak gini, udah parah, gak mungkin bisa tolong saya. Kadang karena situasi kondisi yang menekan kita, yang kita hadapi, kadang di hati kita mulai ragu, mana mungkin Yesus bisa tolong saya.
Gak bisa lah, ini kenyataan. Dan itu kejahatan di mata Tuhan. Makanya Ibrani 3:12 ini datang menjadi awasan buat kita. Awas, beware, berjaga waspada. Jangan sampai kita percaya tapi ternyata gak percaya sama Tuhan, itu kejahatan. Lanjut, ada kisah yang lain berikutnya. Lanjut ayat 12, sesudah ia ayat yang ke-12 saudara ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang daripada mereka, Kleopas dan temannya, pulang ke Emmaus. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota ke Emmaus, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya 2 kali. Kleopas itu kan jalan sama Yesus, mereka gak kenal Yesus. Nanti ketika Yesus mau tinggalkan mereka, jangan, tetap diri sinilah, nginap akhirnya mereka tahu ternyata tadi yang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus. Mereka tahu Yesus, oh Yesus bangkit hidup. Balik mereka dari Emmaus ke Yerusalem, beritahu kepada Petrus dan kawan-kawan, Yesus hidup, Yesus bangkit. Petrus kembali berkata sama teman-temannya, tidak percaya, mana mungkin yang mati bangkit kembali. Lalu lihat ayat 14. Akhirnya apa? Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Marah Tuhan, mencela. Terjemahan lain kata mencela, menegur dengan keras, seperti menegur mengusir setan pergi daripadanya. Menegur seperti menegur setan. Kayaknya tersinggung betul hati Tuhan. Udah 2 orang berkata, dia sudah bangkit dari hidup, tetap tidak percaya para murid. Makanya sekarang Yesus sendiri yang datang sama mereka, tapi datang dengan marah, mencela, menegur dengan keras, seperti mengusir setan, menegurnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka, hati yang keras. Di sini kita belajar dari cerita ini, mari jangan sampai kita punya hati pikiran seperti para murid. Apapun kondisi keadaan kita, seberat apapun, sempat berkabung, sempat menangis, tapi tetap percaya Yesus penolong kita yang ajaib. Mungkin tadi sempat bimbang, mana mungkin dia, apa bisa Tuhan tolong saya? Saya mau tanya, saudara percaya gak Yesus bisa berkati saudara? Saudara percaya gak Yesus bisa angkat hidupmu dan keluargamu? Tuhan punya cara, Anda boleh gak punya cara untuk menolong hidupmu, menyembuhkan hidupmu, mengangkat, memulihkan hidupmu. Kita mungkin gak punya cara untuk mengembangkan bisnis usaha saudara. Saudara mungkin udah habis cara untuk memasarkan usaha produk saudara. Tapi ingat, saya mau katakan, Yesus sanggup melakukan itu buat kita. Kita suka berkata, mana mungkin bisa, mustahil. Dia percaya. Asal kita percaya kepada Tuhan, percaya gini, dia sanggup menolong setiap kita. Yang terakhir, ayat 13. Kita cuma bicara 2 ayat 12 sama 13. Ayat 13 dikatakan begini, tetapi dikatakan nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ayat 12, awasan buat kita. Tidak boleh bimbang, jangan sampai tidak percaya sebagai orang percaya, itu jahat di mata Tuhan. Jangan sampai dibiarkan jadi murtad, kita berpisah dari Tuhan. Lebih parah lagi, kalau kita departing, memisahkan diri dari Allah, siapa yang bisa tolong kita? Siapa yang lagi bisa menyembuhkan hidup kita? Jangan pernah memisahkan diri. Apapun persoalannya, tetap percaya pada Tuhan. Tetapi kalau kita ketemu orang mulai jatuh imannya, dia mulai mundur, memisahkan diri dari Tuhan. Bagian kita ayat 13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Aduh, kalau nasihati orang tiap hari susah Pak Pendeta, dikira kita bawel. Makanya kadang-kadang pendeta itu dikatakan bawel. Pendeta Yohanes itu bawel, ngomong terus, nasihati terus. Ya tapi ini nasihat firman Allah. Menasihati seorang akan yang lain itu setiap hari. Supaya apa? Bangkit imannya. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya, keras hatinya, karena tipu daya dosa. Nasihati, terjemahan bahasa Inggris pakai kata but exhort. Exhort itu doronglah. Tetapi doronglah, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Memang walaupun itu kita dikatakan bawel, tapi ini perintah Tuhan untuk kita memberikan perhatian
Kalau orang mulai mundur, tinggalkan Tuhan, kita kasih nasihat dia. Kalau dia mulai berpaling kepada yang lain, tarik dia, dorong, ayo kembali sama Tuhan. Ingat Tuhan cinta sama kamu. Dan ada kata begini, kenapa orang jadi keras hatinya? Karena tipu daya dosa. Ada kata tipu daya dosa. Kata tipu daya dosa itu artinya gini, dosa itu pekerjaannya menipu. Hawa saja tertipu, Daud pernah tertipu sama Batseba. Simpson pernah tertipu. Dosa itu dia punya pekerjaan cuma satu, menipu. Itu dosa. Kelihatannya manis, tapi membawa kejatuhan, kesengsaraan, penderitaan buat kita. Ingat baik-baik, dosa pekerjaannya tipu daya menipu. Sama dengan tukang ukir, pekerjaannya mengukir. Tukang pahat memahat, tukang jahit menjahit. Tukang jahit gak bisa memahat, tukang jahit gak bisa mengukir, tukang ukir bisa mengukir. Dosa pekerjaan cuma satu, yaitu apa? Menipu. Makanya kita belajar dari firman Allah ini. Hati-hati sama dosa suka menipu. Mari kita belajar, jangan sampai kena tipu daya dosa. Lambat-lambat kita mulai mundur dari Tuhan. Percaya jadi gak percaya, karena dosa menipu kita. Yesus gak bisa tolong kamu, suka dibisikin kita. Percuma ibadah, percuma doa bagi, sudahlah. Percuma gak usah minta tolong. Itu kerjaan dosa menipu saudara. Hari ini bangkitkan percayamu, bangkitkan imanmu. Jadilah orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya. Yesus bisa menolong kita. Ingat, kadar percaya kita gak boleh kurang 0,01%. Tuhan mau 100%. Seperti biji sawi kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Saya berdoa, saya berharap pagi ini segala kebimbangan sirna di hidup kita, ketidakpercayaan hilang, digantikan dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.